semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nolanda Berosa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Sekarang saya akan membahas mengenai makna referensial, representasional, dan referensial. Sebelumnya, kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema, yang berarti lambang atau tanda. Kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatika, dan semantik, menurut KR 1994 halaman 2. Teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai makna referensial. Ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai makna referensial. Yang pertama, menurut KR, pada tahun 2003, halaman 291 menjelaskan bahwa sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah kata-kata yang termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Kemudian, menurut Mansur pada tahun 2001 halaman 125 bahwa makna referensial adalah makna langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjukkan oleh kata. Dan menurut Fatima pada tahun 1999 halaman 11 menyatakan bahwa makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referen atau acuan. Makna referensial tersebut juga bermakna kognitif karena memiliki acuan. Makna ini memiliki hubungan dengan konsep sama halnya dengan makna kognitif. Makna referensial mengisyaratkan kepada kita tentang makna yang secara langsung mengacu kepada sesuatu. Dapat berupa benda nyata, peristiwa, proses, gejala, ciri, dan sebagainya. Makna referensial dapat disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Dalam makna ini memiliki hubungan dengan konsep mengenai sesuatu yang telah disepakati bersama oleh masyarakat bahasa. Contohnya, seperti kalimat orang itu menampar orang. Pada contoh di atas, bahwa orang satu dibedakan maknanya dari orang dua, karena orang satu sebagai pelaku atau agentif, dan orang dua sebagai pengalam atau yang mengalami makna yang diungkapkan verbal. Hal tersebut menunjukkan makna kategori yang berbeda, tetapi makna referensial mengacu kepada konsep yang sama, yaitu orang sama dengan manusia. Contoh lainnya adalah seperti meja dan kursi adalah yang bermakna referensial karena keduanya mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja dan kursi. Kemudian, baju dan celana adalah makna referensial karena keduanya mempunyai referen, yaitu sejenis pakaian yang disebut baju dan celana. Yang kedua adalah representasional. Semantis yang mengambil pendekatan representasional, kemampuannya untuk bicara soal dunia tergantung kepada model mentalnya. Dalam pendekatan ini, bahasa mewakili sesuatu teori tentang kenyataan, tentang tipe barang, dan situasi di dunia ini. Menurut Muhajir pada tahun 2016 halaman 42. Dalam contoh berikut ini, seorang penutur bisa memilih A atau B dari kenyataan yang sama. Kalimat A, Raffi sedang masak. Kalimat B, Raffi memasak. Kalimat A menyatakan proses, sementara kalimat B menyatakan dalam keadaan.
Ekspresi itu menunjukkan campur tangan mental dalam deskripsi tentang hal yang sama. Kemudian, Said mengemukakan pada tahun 2003 halaman 25 membandingkan bagaimana kenyataan yang sama diungkapkan dengan ekspresi linguistis yang berbeda. Ekspresi bahasa Indonesia, dia demam, dinyatakan dengan 3 bahasa dalam bentuk linguistis yang berbeda. Yang pertama, bahasa Inggris, you have a cold. Yang kedua, bahasa Somalia, hargab ba kuhaya. Yang ketiga, bahasa Irlandia, ta slagda or. Contoh lain dari representasional adalah kalimat pertama, abdi bade tuang. Kalimat kedua, au naing mangan. Kalimat A merupakan bahasa Sunda dan kalimat B adalah bahasa Batak. Kedua kalimat tersebut adalah ekspresi bahasa Indonesia, saya ingin makan. Intinya, ada pengaruh konseptualisasi yang berbeda dalam mendeskripsikan situasi di dunia yang nyata. Teori makna dapat disebut teori representasional bila penekanannya jatuh pada laporan kita tentang kenyataan yang dipengaruhi oleh struktur konsepsional yang dikonvensikan dalam bahasa kita. Pada poin ini, referensial ini merupakan penegasan contoh dari makna referensial itu sendiri. Makna referensi adalah makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar, objek, atau gagasan, dan yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen. Menurut Krida Laksana pada tahun 1984, halaman 120. Untuk itulah, referensial berhubungan juga dengan makna denotasi. Denotasi makna atau leksem dapat menunjuk pada referensi dan dapat menunjuk pada hasil konseptualisasi. Denotasi makna, kata atau leksem yang masih menunjuk pada referen dasar yang sesuai dengan fakta disebut makna referensial. Sedangkan denotasi makna kata yang dihasilkan dari konseptual pemakainya disebut konseptual. Contohnya seperti leksem mobil. Perbedaan makna referensial atas leksem mobil yaitu mobil adalah sebuah benda, sedangkan perbedaan makna konseptual atas leksem mobil yaitu mobil adalah alat angkutan atau transportasi. Kalau kita mengatakan gunung, maka lambang ini mengacu pada tanah bukit yang sangat besar, yang di dalamnya adalah air panas bagi yang masih aktif atau sudah tidak mengeluarkan lava bagi yang sudah mati. Pendekatan referensial adalah adanya variasi tipe rujukan dengan membagi kata dalam 2 kelompok besar, yaitu ekspresi yang bersifat referensial yang langsung dapat merujuk secara tetap ke dunia nyata seperti kursi, langit, atau mobil. Dan yang kedua dari tipe rujukan adalah ekspresi yang bersifat non-referensial yang tidak memiliki acuan tetap seperti kata saya, beliau, dan kamu. Dengan kata lain, sistem kosakata dalam sebuah bahasa terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, yang dapat langsung menuju ke dunia nyata yang dirujuk, kata-kata yang mempunyai referensi yang tetap seperti dia, kami, dan mereka. Disebut juga kata R expression atau referring expression. Dengan yang tidak, non-R expression seperti kata ganti, kata petunjuk ini dan itu, atau petunjuk waktu seperti sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Kata-kata tersebut tidak menunjuk kepada nomina yang mempunyai acuan tetap. Contoh R expression, kalimatnya adalah anak itu sakit, ia menderita demam berdarah. Kata ia menunjuk kembali kepada nomina beracuan tetap yaitu anak itu. Contoh non-R expression, aku akan menikah nanti.
Kata nanti menunjuk kepada waktu yang tidak pasti atau yang tidak memiliki acuan tetap. Halo semuanya, kalian sudah berada di penghujung video ini. Dari ketiga materi yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya adalah pada teori referensial, makna berasal dari bahasa tempat makna disangkutkan, atau pada realitas tempatnya berpangkal. Dalam teori representasional, makna keluar dari bahasa, sehingga merupakan refleksi dari struktur konseptual. Teman-teman, terima kasih ya tidak beranjak dari awal hingga akhir video ini. Semoga materi yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan terus pelajari bahasa asing. Apabila saya banyak salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.